Produk knowledge itu untuk apa? Untuk mengcounter gitu. Untuk apabila ada yang menanya ataupun apabila ada yang menyanggah, ini sudah ada jawaban yang lebih pintar gitu. Untuk apa? Untuk menggiring suatu opini gitu. Ya. Ini kalau cuman begini produk knowledge-nya ini nol gitu. Ya, nol. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu juga sudah bisa menilai apakah doktif ini memeras atau enggak. Kalau misalkan doktif ini memeras, pasti dia sudah menerima uang itu dan pasti dia sudah dipenjara. Ya bagus, ya namanya nggak sesuai nih. Namanya nggak sesuai dengan otak nih. Pejuang nafkah 50M aja ditolak sama doktif, 20M itu, ya itu 50M aja ditolak itu sama doktif. Ini menurut keterangan doktif ya pada saat live saya bersama doktif. Ya makanya dilihat dulu, dicek dulu postingan saya gitu. Apakah saya pernah live bareng doktif atau enggak. Ya doktif bilang itu ya, DRL ini ya, ini saya mengutip perkataan doktif ya. DRL ini sudah menyuguhkan 50 miliar untuk doktif tapi dia nggak mau. Nggak ada kata damai itu. Ya, kalau misalkan ya dia mau memeras 50M itu udah pasti diambil itu guys. Ya, logikanya ini 20M 100 kali lipat dari apa yang ditawarkan oleh RG. Ini ditawarkan. Ya. Orang-orang kalau direview doktif itu malah senang guys. Kecuali honor-honor nakal yang direview sama doktif itu stop jantung itu. Bisa-bisa kena serangan jantung mendadak itu, bisa mati. Master apa minggu depan bakal dipanggil lagi? Saya melihat minggu depan ini bisa naik sidik. Ya, sebelumnya kan bukan naik sidik ya. Ini kasusnya bisa naik sidik. Nanti ketika sudah pasti positif naik sidik, berarti apa? Dia sudah melakukan suatu kebohongan di mana dia sebenarnya sudah dipanggil tapi dia mangkir. Dah itu kuncinya. Ya. Kuncinya itu. Dia akan ngeles lagi tuh ntar. Nur Andrani Otima, waktu sidang Niki doktif cerita pernah ditawar 20M tapi ditolak, bukan meras tapi mau nyuap doktif. Tuh ya, Nur Andrani Kotima, itu yang terjadi. Sama seperti apa? Sama seperti Nikita Mirzani. Yang bilang apa? Adanya kerjasama sebenarnya. Tapi apa? Karena Nikita Mirzani tidak ada hitam di atas putih, makanya ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk apa? Untuk dikatakan Nikita Mirzani ini memeras. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ya. Jadi pelajaran untuk kalian apa? Kalau ada yang mengatakan, kalau ada yang mengajukan untuk kerjasama, itu harus ada hitam di atas putih, guys. Jangan sampai kasus Nikita Mirzani terjadi kepada kalian ya. Otak-otak kriminal, ya mereka-mereka yang berotak kriminal itu, ini bisa melakukan segala cara guys. Untuk apa? Bisa menjebak kita. Kalau ada yang misalkan nih, ada yang menawari kalian misalkan gitu ya, untuk menjadi apa? Brand ambassador. Itu harus ada hitam di atas putih meskipun nilai kontraknya itu kecil. Agar supaya apa? Agar supaya kalau misalkan ada seperti yang Nikita Mirzani ini dibilang memeras, ya itu kalian sudah punya bukti. Oh ini sudah ada kerjasama dari kita kok. Nih. Itu dia tidak akan bisa untuk menyebak kalian gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Ada pelajaran yang sangat berarti dari kasus Nikita Mirzani. Ya seperti itu guys. Tata, kok tim PHNM kenapa tidak ke Komisi 3 bukan di DPR RI? Ini sudah bergerak itu dari Rika Diah Pitaloka itu. Ya. Step by step. Ubibe. Lagunya siapa itu zaman dulu? Benarkah kenapa tidak ke Komisi 3 step by step? Ya. Ini sudah bergerak ini. Undang-undang yang baru sudah disahkan. Undang-undang apa? Undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ya. Berarti apa? Berarti korban dari
dari produk yang dilaporkan itu harusnya dilindungi oleh negara sekarang. Mau ngomong apa itu? Mau ngomong apa? Udah disahkan itu. Saksi dan korban. Saksinya siapa? Nikita Mirzani. Korbannya siapa? Yaitu korban dari produknya. Mau ngomong apa itu ntar? Ini sudah dilindungi sama undang-undang baru yang disahkan nih. Ya, itu dari mana? Dari Ibu Rika Diah Pitaloka juga beserta teman-teman yang ada di DPR, guys. Dan juga untuk para pejuang hak asasi manusia. Yang mengungkapkan ini juga pejuang hak asasi manusia, guys. Jangan salah. Ya. Hak asasi manusia itu juga ada beberapa macam. Salah satunya adalah apa? Hak konsumen. Yang apabila dirugikan, yang apabila produknya itu bermasalah, merugikan masyarakat. Dan yang berkepentingan tidak bergerak cepat gitu. Ini bisa dilakukan apa? Seperti halnya Nikita Mirzani dan juga Doktif, guys. Ini sudah disahkan ini kemarin. Makin pusing tuh mafia-mafia itu, guys. Ya, makin pusing itu nanti. Ya, makanya kan kemarin lawyernya RG kan kayak kelihatannya bingung, guys. Ya, kayak kelihatan bingung itu lawyernya RG. Ketika ditanyakan perihal ada penyidik yang kemana ke dalam rutan menemui siapa? Nikita Mirzani. Bingung. Bingungnya kenapa? Katanya kasusnya itu sudah dihentikan. Tapi kok nyatanya ada penyidik yang datang. Yang datang kemana? Ke rutan. Ya, ini kan kayak semacam mau membuat suatu statement tapi nggak paham gitu. Konteksnya itu apa? Konteksnya permasalahan yang mana? Ini kan menggambarkan seperti itu. Oh, saya nggak tahu itu. Lagi mana lawyer? Nggak tahu. Harusnya kan sudah ada informasi itu. Harusnya kan lawyer itu kan mencari informasi juga. Perihal kliennya. Apakah ada yang melaporkan nih kliennya? Kasusnya sampai di mana nih? Jangan bilang kasusnya sudah dihentikan tapi kok tiba-tiba penyidik datang ke rutan minta keterangan Nikita Mirzani perihal laporan tersebut, apa yang dikatakan lawyernya. Kan ini jadi suatu apa? Suatu kelucuan yang dipertontonkan gitu. Ya. Ayo dia, aku percaya keadilan akan menemukan jalannya pada waktunya. Iya, saya tahu siapa orangnya yang cakap. Siapa ya? Ayo dia, Doktif pasti akan membuka kedok dan secara tidak langsung membalaskan dendam Nikmir. Iya pasti. Kemarin kan ada framing ya bahwa apa? Doktif ini yang menjahati Nikita Mirzani, tapi itu sudah dibantah sama Doktif ya. Doktif ini sudah video call dengan Nikita Mirzani dan mereka hubungannya baik-baik saja. Bahkan apa yang dikatakan Nikita Mirzani minta dimasukin FS itu secepatnya gitu sama gengnya. Ya. Ini kan membantah statement dari pihak FS yang senantiasa membuat hoax-hoax tertentu gitu. Dan ditambah lagi yang buzzer-buzzer nih yang be out to the door gitu. Macam-macam misgosip lah, macam-macam yang tadi itu 3 biji. Ya. Tatas lagi ada uang mereka tetap aman. Iya, buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi itu ada 30 menit, 60 menit, kalian bisa inbox saya. Tapi itu bermahar, guys. Silakan bisa inbox saya ya. Mela setelah DRL masuk urutannya siapa lagi? Master. FS bisa nih. Setelah FS, SS. Nah setelah SS bisa nih RG nih. Geng mereka dah masuk itu. Kalian gak harus percaya dengan ramalan saya, enggak. Biarkanlah waktu yang akan bercerita perihal tentang ucapan yang saya utarakan ini, guys. Biarkan waktu yang akan bercerita nanti. Seperti itu ya. Angkal Uje, Master kapan PK Krishna porak-porandakan kasus RG? Perlahan tapi pasti ya. Harus ada bukti yang kuat dulu. Jangan terburu-buru. Gak masalah agak lama waktunya. Yang penting apa? Yang penting jebol ini. Kasusnya selesai nih, kita Mirzani bebas. Yang penting jebol dulu. Saya melihat ada peluang di 2026 sudah mengajukan peninjauan kembali, guys. Nanti kita tunggu. Kita kawal kasus ini, guys. Sri Mulyani, ada Ibu Sri Mulyani ini. Bu, bagaimana ini kondisi ekonomi Indonesia ini? Ini IHSG ambruk lagi kemarin itu.
sampai 6.900, Bu. Pak Purbaya lagi pusing itu, tolonglah dibantu itu. Ibu Sri Mulyani datang lagi ini. Salam sehat selalu juga Ibu Sri Mulyani ya. Terima kasih banyak Master. Iya sama-sama. Gaby, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Om Ayati, betul sekali Master. Iya, sehat selalu juga untuk Om Ayati ya. Lalu Master, ke depan nanti DRG bakal kena TPPU nggak? Bisa kena ini. Ibaratkan dia Pitoloka di dalam satu komen ya, di akunnya dia, itu dia tulis seperti ini ya, skincare dan TPPU. Tidak menutup kemungkinan buat owner-owner yang nakal, ini ada indikasi ke arah TPPU-nya kuat. Sinyalemen itu, indikasi itu sudah disampaikan oleh siapa? Ibu Rika Diah Pitoloka, guys. Bukan hanya kepada DRL, tapi ini bisa menyasar kepada owner nakal yang lainnya. Dan ini bisa mengenai mereka. Akan menarik, guys. Pejuang nafkah, Nikmir 100% kena jebak. Iya, itu juga yang saya lihat. Kena jebak dia. Maria Go, tapi tidak lo Tuhan, kalau sudah marah pandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Iya itu. Nadifa Sob, Nepos bakal pakai baju orange gak? Pakai. Lea Putri SS nanti pakai baju orange gak? Mas, pakai itu. Pakai itu ntar. Kasusnya SS ke Doktif, ini yang malah nanti Doktifnya bebas, guys. Lihat aja ntar. Ayo dia. Nadifa Sob, kalau itu pasti Kak, tapi kapannya belum bisa dipastikan, tapi pasti masuk lah 2026, saya lihat masuk semua mereka. Biarlah waktu yang akan bercerita dengan ucapan saya ini, guys. Gibi Bang, bisa kakak Niki bebas? Bisa, di peninjauan kembali ya. Impian Juwita kok mainannya sudah kabur kepanasan. Iya, udah pada kabur itu Juwita. Tadi kan kayaknya hebat banget ya, bilang wah Doktif pemeras 20 miliar Doktif pemeras. Setelah di counter gitu ya, kita bilang jangan terlalu, kalau jadi buzzer ngilang dia udah. Yang 2 orang juga ngilang itu ya, sama aja itu ya. UNMI kapan kira FS dan RG masuk? 2026 saya lihat masuk. Bulannya kapan nanti kita lihat. Yang jelas 2026 mereka masuk. Ya. Ini kemarin ada yang BO to the doh juga tuh bazarnya tuh. Ya, yang saya bilang di tanggal 8 bulan April. Kan saya bilang ya seperti ini ya. Mereka semua, geng mereka semua akan masuk di tahun 2026. Kalian boleh catat tanggalnya 8 bulan 4 2026. Kalian catat tanggalnya nanti disamakan dengan yang akan datang di tahun 2026. Tapi ya para buzzer itu saking BO to the dog-nya guys. Mengatakan bahwasanya ini sudah tanggal 4 bulan April 2026. Mana? Belum ada yang masuk tuh. Ada tuh di channel YouTube tuh. Saya lihat komennya. Kalau jadi buzzer itu yang smart dikit gitu. Makanya kalau itu jangan ngambil spotek-spotek ya. Padahal di YouTube itu kan banyak itu ya, panjang bukan spotek ya. Kalian bisa lihat itu ya, apa yang saya katakan itu ada di feed postingan saya tuh. Saya kan selalu mengatakan gitu, catat tanggalnya nih. Misalkan tanggal 8 bulan 4 tahun 2026, catat tanggalnya. Lalu kalian nanti buka lagi di tahun 2026 ketika apa? Ramalan saya ini masuk di tahun 2026. Tapi mereka mau framingnya seperti itu ya. BO to the doh gitu. Agak smart dikit gitu. Ya. Udah tanggal 10 bang. Lah ya iya emang sekarang udah tanggal 10 kemarin. Saya bilang begitu. Ya. Terus ada yang BO to the doh buzzernya gitu. Sekarang tanggal 8 gitu. Mana? Katanya tanggal 8 masuk. Siapa yang bilang tanggal 8 masuk, guys? Tahun 2026 saya bilang. Iya. Aduh. Gemes banget sama film sejahat itu ya. Ingat takut hukum karma ke anak cucu. Biarin aja itu. Sampai cicitnya itu 7 turunan juga bisa kena itu. Beneran sih enggak nakut-nakutin ini. 7 turunan bisa kena itu. Sekarang mereka terlihat bahagia gitu. Tapi nanti 7 turunan itu. Kalau mau saya bongkar juga ya, ada juga ya. Ada juga mungkin aliran dananya ini ya, saya nggak menyebut nama ya.
Mungkin aliran dana ini masih terkait dengan apa? Terkait adanya dugaan terorisme di masa lalu gitu. ISIS. Masih terkait dengan ISIS. Yang dulu sempat booming, yang dulu sempat viral. Ya, banyak masyarakat Indonesia yang di brainwash oleh mereka untuk apa? Untuk dikirim kemana? Suriah. Saya lihat ini ada indikasi dananya juga ada yang dari situ. Ada indikasi, saya nggak nyebut nama loh ini. Ya, karena anggotanya itu juga disuruh apa? Disuruh kayak semacam sedekah gitu. Yang mereka bilang apa? Yang mereka bilang itu adalah salah satu jihad. Makanya ya, mungkin aja ya dari sini juga ya dana mereka ini jadi unlimited gitu. Ya, ini perlu ditelusuri juga nanti. Apakah ada nggak aliran dari situ? Apakah ada nggak aliran-aliran dari dana-dana ke arah situ? Ya, saya nggak nyebut nama ini. Tapi saya lihat ada yang masih berhubungan dengan ISIS. Sampai ada yang stres itu, sampai ada yang stres, dia bilang, ya wilayah ini di dalam ucapannya ya, di dalam omongannya, wilayah ini siap. Saya spill tipis-tipis aja. Ya. Itu adalah biasanya itu di brainwash yang kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Dan itu ketika dia sudah hilang ya, hilang pikiran warasnya gitu, itu yang teringat-ingat oleh dia. Bisa jadi nih masih ada hubungan. Ya, bisa jadi loh ya. Kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak menyebutkan nama. Tapi yang saya lihat ya dari histori yang panjang itu, masih ada hubungan dengan ISIS yang dulu sempat viral, yang dulu banyak daripada masyarakat ataupun warga Indonesia yang di brainwash oleh mereka dan dikirim ke Suriah. Ini panjang kalau dibahas guys, bisa berjilid-jilid ini kalau saya bahas gitu. Ya, kita fokus aja ke sini. Ini kalau saya bahas ini sudah masuk ke dalam apa ya, tingkat tinggi guys. Tingkat tinggi yang mana dananya ini unlimited juga guys. Ya. Dana ini bisa dicuci di mana? Ya salah satunya bisa dicuci di skincare guys. Makanya kan Rika Diah Pitaloka kan mengatakan bahwa apa? Ini adalah peluang yang sangat besar untuk mereka-mereka yang punya dana ilegal untuk menjadi legal. Dicucinya di sini bisa. Bisa sekali, besar sekali kemungkinan itu. Ya, ini kalau saya teruskan nanti kalian jadi pusing guys. Ya, ini karena sudah masuk ke dalam suatu pembahasan yang berat gitu. Nanti semua akan terlihat ya sedikit demi sedikit ya. Apakah ada hubungan juga dengan gerakan-gerakan dahulu yang mana gerakan ini juga merekrut orang untuk dikirimkan ke Suriah. Dah sampai di situ aja dulu guys. Pejuang nafkah. Lala NM keluar, FS SSRG masuk. Pejuang nafkah, izin bertanya Master, apakah benar berita tentang Ahmad Saroni ditipu oleh pihak KPK Gedungan? Saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Impia Juita, kok nanti kalau geng sirkus masuk penjara mau bikin girl band? Siapa yang mau bikin girl band ini? Mereka gitu di dalam. Joget-joget gitu. Apa pada tantrum berjamaah itu di dalam? Nomirita sekarang yang lagi rame uang yang 2M atau 4M itu benar gak Master? Nah ini ya, ini dia. Ntar kita lihat. Nanti akan ada, saya melihat untuk ke depan nanti akan ada orang yang melakukan suatu klarifikasi tentang apa, tentang uang ini. Nanti kita lihat apakah benar. Ya, nanti kita lihat. Baik. Nanti kita lihat bersama guys. Ya oke, karena sekarang sudah 1 jam, 1,5 jam saya sudah live ya.
Jadi saya harus mengakhiri live saya malam ini. Jangan lupa untuk besok hadir kembali di live saya selanjutnya di antara jam 9, 10, jam 11 guys. Jadi antara itu kalian pantengin aja guys ya. Takutnya saya seperti tadi ya agak-agak molor sedikit, tapi tidak lewat dari jam yang saya katakan, kecuali memang ada hal yang urgent dari klien saya yang butuh backup dari saya dan mengharuskan saya ritual. Mungkin saya tidak bisa live gitu. Kalian pantengin jam 9, 10, 11 antara jam itu guys. Ya, sekali lagi terima kasih buat kalian sudah hadir. Berkah selalu, tambah rezekinya, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam damai selalu guys untuk kalian. Selamat malam.